Baik, sudah terlihat teman-teman PPT-nya. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, materi yang selanjutnya ini terkait dengan alat peraga pada statistika ya. Kalau kemarin sudah sedikit saya singgung mengenai beberapa istilah yang ada pada statistika yang nanti akan teman-teman temui. Kemudian ini juga masih dasar ya terkait dengan alat peraga pada statistika. Jadi statistik itu memang sebetulnya kalau kita perhatikan ya itu kan datanya biasanya sangat banyak gitu ya. Nah, sangat banyak ini bagaimana kita bisa menyajikan data tersebut semenarik mungkin ya tanpa mengurangi eh, informasi yang ada pada data tersebut ya. Artinya kita tidak harus menampilkan keseluruhan data. Misalnya ada 1.000 data gitu. Nggak harus gitu ya. Bisa nanti kita bentuk menggunakan range gitu ya. Kemudian bisa kita bentuk menggunakan diagram dan lain sebagainya. Misal saya ambil contoh seperti ini ya. Jadi jika saya ingin mengetahui nilai ya, eh, mata kuliah A gitu ya pada teman-teman mahasiswa real angkatan misalnya 2019 gitu ya. Eh, Tanpa saya harus mengeluarkan nilai untuk keseluruhan mahasiswa misalnya si A nilainya 80, si B 90, si C 100 dan seterusnya, saya bisa mempergunakan range ya. Misalnya yang mendapatkan nilai 0 sampai 50 ada berapa mahasiswa. Kemudian 50 sampai 70 ada berapa mahasiswa. Kemudian 70 ke 90 ada berapa mahasiswa. Kemudian 90 ke 100 ada berapa mahasiswa. Dari situ saya sudah dapat membuat satu kesimpulan gitu ya tanpa mengurangi informasi yang ada pada data-data tersebut. Meskipun itu mahasiswanya banyak gitu ya, misalnya ada 100 orang, 200 orang pun bisa dengan cara tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh yang mungkin bisa saya gambarkan gitu ya. Ya, jadi alat peraga ini merupakan salah satu cara ya untuk mengambilkan data dalam statistika ya. Tadi sudah saya singgung ya mengenai range ya. Ternyata ada yang lebih menarik lagi gitu ya. Ternyata data statistik ini dapat diperagakan atau ditampilkan berupa tabel ya, grafik, kemudian juga bisa dalam diagram ya. Diagram ini ada bermacam-macam ya. Dapat kita lihat ya. Misalnya alat peraganya berupa tabel frekuensi dan juga grafik ya. Paling tidak minimal harus memuat struktur dan eh, jenis tabelnya apa yang mau kita pakai. Di dalam struktur tabel itu sendiri ya, kita harus menampilkan nama tabel ya, misalnya menunjukkan tabel tersebut mengenai apa atau hal apa yang akan disampaikan informasinya. Kemudian di mana dan kapan kejadian yang terdapat pada tabel tersebut atau data tersebut didapatkan. Ya, kemudian ada yang namanya badan tabel ya, terdiri dari beberapa kolom ya, tentu saja punya judul dan berisi data-data. Lalu sumber data wajib dicantumkan di dalam tabel ya. Misalnya kalian mengambil dari BMKG gitu ya pada tahun berapa, atau kalian ngambil dari SNI misalnya, atau kalian sampaikan sumber datanya. Kemudian jenis tabel gitu ya. Jenis tabel ini bisa berupa tabel referensi ya. Tabel referensi ini merupakan tabel umum yang rinci untuk kepentingan referensi ya. Lalu ada yang berupa tabel ikhtisar ya. Biasanya dia singkat dan dimengerti ya. Lalu
tabel referensi yang berupa satu arah, dua arah, dan tiga arah. Nah, ini contoh tabel referensi ya, di mana kita lihat ya eh, struktur tabelnya ya, ada nama tabelnya, kemudian di dalam badan tubuh tabel tersebut ya berisi data-data, kemudian sumbernya disebutkan. Misalnya ini ada tabel yang pertama adalah tabel nama, alamat, umur, tingkat, dan jenis kelamin mahasiswa Fakultas Teknik Real tahun 2019 misalnya. Atau informasi terkait mahasiswa Fakultas Teknik Real itu juga bisa seperti itu. Ya, di dalam tabel tersebut berisi ya tentu saja nomor urut, kemudian nama, alamat, umur, dan informasi lain yang ingin ditampilkan. Kemudian sumber datanya disampaikan bahwa ini dari bagian administrasi akademik. Ya. Kemudian jika kita lebih dalam lagi gitu ya mengenai jenisnya tadi ya, karena tabel referensi ada banyak, ada satu arah dan juga dua arah. Kalau yang satu arah ya kira-kira seperti ini ya. Kemudian yang dua arah adalah seperti ini ya. Jadi kalau satu arah itu dia biasanya misalnya tabel ini kita lihat yang dua arah ya. Dua arah ini misalnya yang laki-laki jumlahnya sekian ya. Kemudian tingkat dua jumlah laki-lakinya sekian ya. Nah, itu satu arah ya. Kalau yang ditampilkan hanya perempuan saja gitu ya. Perempuan tingkat satu jumlahnya sekian ya. Ya, sekian. Nah, itu satu arah. Tapi ketika nanti ada dua, ya, ditampilkan keduanya, artinya ada dua sumber data laki-laki dan data perempuan. Nah, itu yang dinamakan dua arah. Ya, seperti itu. Kalau yang ini udah tiga arah atau lebih. Kemudian selain bentuk tabel gitu ya, tabel referensi ini ya, kita juga bisa berupa tabel frekuensi ya. Jadi tabel frekuensi ini bisa berupa diagram ataupun grafik. Ya, misalnya kita lihat di sini ada grafik jumlah mahasiswa ya dari setiap tahun akademik ya. Jadi dia untuk memunculkan tidak berupa tabel ya. Misalnya kita lihat yang ini ya, yang tabel ini kan bisa ya. Kita lihat tadi, misal dia tabel referensinya seperti ini ya. Tapi untuk lebih menarik, mungkin bisa kita tampilkan seperti ini. Ya, atau ya, misalnya kita menunjukkan bandingan, misalnya perbandingan moda transportasi yang digunakan penumpang ya menuju bandara, gitu ya, pada tahun misalnya 2019 ya. Oh, ternyata setelah dihitung gitu ya, misalnya bis ada 6%, bis 17%, kemudian taksi 42%, kereta 1%, mobil pribadi adalah 34%, kemudian lain-lain ada 6%. Nah, biasanya kalau kalau dibuat persentase itu untuk menunjukkan agar lebih mudah dipahami gitu ya. Bisa saja ini dituliskan gitu. Misalnya bis itu 70% dari total penumpang gitu ya. Misalnya dia ada 17.000, kemudian taksi online 42.000. Nah, ini kan terlalu ini ya, terlalu penuh nanti di dalam chartnya ini, eh, diagramnya ini. Makanya dibuat persentase untuk lebih memudahkan. Nah, ini juga bentuk lain dari satu diagram ya, menurut eh, tab- data tingkat pendidikan terakhir dari satu populasi. Seperti ini. Nah, tentunya teman-teman sudah sering ya melihat ini ya. Kemarin kalau kita lihat ya yang paling terakhir ya, kemarin saat pemilu teman-teman bisa lihat gitu ya. Misalnya yang secara statistik partai ABC itu dia bisa mendapat berapa persen gitu dari total pemilih ya.
Begitu juga untuk yang Pilpres kemarin ya, itu juga bisa terlihat paslon 01, 02, 03 dari total 100% pembagiannya seperti apa, itu juga terlihat. Hmm. Ini masih di jenis diagram dan grafik gitu ya. Ini juga bisa kita lihat, misalnya persebaran untuk lebih menarik ya, bisa disajikan seperti ini kalau ada eh, kewilayahannya. Misalnya kita lihat jumlah eh, ternak gitu ya, ternak di satu wilayah gitu. Kita lihat Probolinggo gitu ya, dia ayam rasnya ada 727 ya. Kemudian untuk Lumajang dia ayam bukan ras ya, ayam bukan rasnya di 850, sedangkan ayam ras pedagingnya di 800 ya. Untuk Probolinggo ini hanya ada ayam bukan ras. Dan di Jember ya, dia juga sama kayak Lumajang. Beda lagi di Banyuwangi ya. Banyuwangi ternyata ada ayam ras petelur dan juga ayam bukan ras ya dengan jumlah sekian. Nah, itu juga bisa kita tunjukkan untuk lebih menarik. Ya, misalnya kita juga bisa lihat gitu ya. Misalnya di Probolinggo ini eh, jumlah balitanya sekian. Kemudian jumlah orang dewasanya sekian, remajanya sekian, kemudian yang lansia sekian, itu juga bisa ditampilkan di data gitu. Jadi apa yang teman-teman tampilkan itu adalah merupakan data yang diperoleh gitu ya. Tentunya tidak boleh mengarang gitu ya, karena datanya tadi harus ada sumbernya. Lalu kita lihat untuk jumlah data jumlah mahasiswa gitu ya, menurut gendernya atau jenis kelaminnya. Nah, lihat seperti ini. Lalu bisa juga dalam bentuk histogram ataupun poligon frekuensi ya. Dan teman-teman nggak usah khawatir, Pak, gimana cara gambarnya. Ya, sekarang sudah sangat canggih ya. Teman-teman ketikkan data di Excel, kemudian insert tabel pun udah jadi semua. Ya, insert tabel atau bar chart udah jadi semua. Nah, ini juga bisa dipakai gitu ya. Ini kayak sistem pemilu gitu ya, menggunakan turus. Nah, ini juga bisa. Nah, ya, tapi kalau data kalian ada ribuan ya, nggak mungkin kalian menuliskan seperti ini. Kayak gitu. Oke, ini nanti saya skip dulu ya. Skip dulu, saya masuk ke materi selanjutnya. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu ya pada materi awalnya. Nanti teman-teman akan, nah ini belum saya ganti nih, bentar. Ini tanggal sekarang ya. Mungkin dari alat peraga tadi ada yang ingin ditanyakan dulu ya. Itu nanti akan ada tugasnya ya teman-teman ya. Hmm. Dipersilahkan terkait dengan alat peraga mungkin yang ini saya ganti dulu pengumpulannya nanti ya. Nanti saya sampaikan kembali. Oke, jadi alat peraga itu nanti akan kita jadikan tugas ya. Tapi sementara ini ya, untuk paduan kalian mencari tugas, apakah ada yang ditanyakan dulu terkait dengan materi alat peraga ya? Tentunya nggak harus sama kayak tadi ya. Ada data mahasiswa, ada teman-teman boleh menggunakan data lain gitu ya. Kalian ngambil data dari RT kalian, kelurahan kalian pun boleh. Persilahkan. Silakan, kira ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya ya.
Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nanti saya baru masuk ke yang tadi. Oke, ya, sudah terlihat ya. Selanjutnya kita masuk ke analisis eksplorasi data ya. Ini sebetulnya mirip ya dengan alat peraga ya. Namun dia lebih dikelompokkan lah. Kalau menurut saya seperti itu. Ya. Jadi analisis eksplorasi data ini bisa kita sajikan gitu ya dengan bentuk diagram eh, dahan dan daun gitu ya atau stem and leaf display ya. Kemudian bisa dengan diagram kotak garis atau box plot. Ya, sebetulnya ini pun juga masuk di dalam salah satu alat peraga sebetulnya seperti itu. Ya, kita lihat contoh datanya seperti ini ya. Contoh data yang pertama ya, ada angka 25, 65, data acak ini ya, sampai 39, kemudian angka 65, ya 66, 50, dan seterusnya hingga 65. Gitu juga untuk yang contoh 2 dan juga contoh 3 ya. Ini sekumpulan bilangan sebetulnya ya. Ini dijadikan satu pun boleh ya. Contoh ya datanya ada sebanyak ini. Ya. Kemudian kita lihat ya, ketika hal tersebut akan diterapkan di dalam stem and leaf display ya, atau diagram dahan dan juga daun. Ya, seperti ini ya. Misalnya pada contoh pertama gitu ya. Contoh pertama jumlah datanya ada 20. Ada 20. Ya, jadi N-nya 20, coba kita hitung. 1, 2. Nah, 20 ya. Jadi N itu merupakan jumlah datanya. Kemudian lift unitnya sama ya, 1,0. Artinya dia daun satu gitu ya. Ya, dimaksud berdaun satu. Kemudian di situ ya, nanti harus kita urutkan sebetulnya datanya ya. Datanya. Misalnya kita ambil eh, data yang paling kecil itu adalah di 25. Kemudian data yang terbesar adalah di 93. Jadi coba kita urutkan terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, pengelompokan tersebut sebetulnya eh, dengan melihat angka pertama yang sama. Misalnya kita lihat 25. 25 itu ada nggak angka lain yang di sekitaran 20? Entah itu 21, 22, 23, 24, 26, 27, sampai ke 29. Kita coba lihat lagi. Ternyata tidak ada ya. Dia hanya ada di angka 25 aja. Artinya dari 21 ke atas itu nggak ada. Makanya di dalam dahan di sekitaran dahan 2 ini dia hanya ada satu daun, yaitu daun 25. Kemudian kita lihat ya, untuk dahan atau batang yang kedua adalah batang 3. Nah, di dalam batang 3 ini ada angka berapa saja sih sebetulnya gitu ya. Kita lihat yang punya batang 3. 37, kemudian 39, lalu 35. Ya, oke. Nah, kita lihat di sini ya. Oke, 35, 37, 39. Ya, jumlahnya berapa? 3 gitu ya. Nah, namun ini dimulai dari urutan keempat. Ya.
jumlah konnya adalah sampai angka 4. Karena yang pertama tadi udah diisi oleh 25, ya, seperti itu. Hmm. Kemudian kita lihat yang selanjutnya gitu ya. Kita lihat yang angka 4. Angka 4 ini yang dahannya 4 gitu ya. Ada di angka 41, kemudian 43 gitu ya. Kita lihat lagi ya. 41, 43 ya. Artinya ada 48 ya. 41, 43, 48. Ada tiga lagi ya. Dia adalah 7. Kemudian ya, eh, kita lihat lagi di angka 50 gitu ya. 50 itu ada 50, 54, 55. Ya, 54-nya ada dua. Ya. Berarti dia ada 4 lagi. Ya. Nah, seharusnya berapa? 8, 9, 10, 11. Harusnya adalah 11. Tapi di sini ya, di dalam contoh, ya, boleh kalian lakukan pengulangan. Ya, boleh kalian lakukan pengulangan. Hmm. Seperti itu. Ya. Ini biasanya kalau untuk lebih gampang gitu ya, saya akan tuliskan urut gitu ya. Jadi nanti di bawah sini adalah 20. Kalau seperti ini biasanya bingung kalau tidak dijelaskan. Jadi lebih gampang ya teman-teman di sini nanti tuliskan aja. Ya, biasanya saya seperti itu ya. Ini contoh saja ya. Ini ada tiga ya, berarti 4. Ini ada tiga lagi, berarti 7. Kemudian ini ada 4, berarti seharusnya 11 ya. Harusnya 11. Oke. Kemudian dan ini ada 4 lagi ya. 4 lagi berarti 15. Ya, ini ada 17. Ini 19. Terakhir 20. Nah, akan lebih mudah biasanya saya tuliskan seperti ini ya. Nah, terkadang ada juga yang ketika pertengahan dia diulang. Tapi itu biasanya akan sangat membingungkan. Ya. Ini kalau kita lihat contohnya itu berulang seperti itu. Ya, jadi dia dituliskan ketika mencapai istilahnya angka yang terbanyak gitu ya. Artinya jumlah yang terbanyak, kemudian dia eh, memulai lagi, tapi urutannya jadi ke bawah. Jadi dia nanti bentuknya itu kan harapannya seperti daun gini ya. Kita lihat kan seperti daun gini. Dia maunya seperti ini. Ini juga sama. Ini kira-kira nanti daunnya seperti ini. Nah, kalau pakai ini, nanti daunnya akan seperti ini, ya, melebar. Ini juga nggak apa-apa. Ini kan hanya pembentukan saja sebetulnya. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi boleh ya kalau kalian sampai frekuensi terbanyak lah istilahnya. Nanti kemudian kalian turunkan lagi ya, mulai lagi. Atau kalian lanjutkan. Ini kan dia naik ya, naik, kemudian dia turun kan jumlahnya. Ya kan seperti itu. Nah, kalau agar tidak bingung, boleh juga dia daunnya melebar ke bawah. Itu juga bisa. Ya, jadi bisa dilakukan dua cara gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Gitu juga untuk yang contoh 2 dan 3 ya. Bisa kalian terapkan seperti itu. Kemudian selain untuk eh, Steam and Live Display ya, teman-teman juga bisa menggunakan box plot display ya. Artinya ini seperti apa ya? Kalau kita lihat itu
seperti kotakan yang menunjukkan sebetulnya ini tuh nilai maksimum ya, max, ini median atau nilai atau rata-rata, kemudian ini minimum. Dia bisa menunjukkan range ya. Jadi kalau data kalian eh, punya data minimum, rata-rata dan maksimum ya, itu bisa kalian gunakan bentuk seperti ini. Seperti itu. Ya, oke. Jadi itu adalah misalnya datanya itu kita mempunyai data ya, di mana minimumnya misalnya ini kalau kita lihat di 44, kemudian yang ini rata-ratanya 55, lalu di maksimumnya adalah 75 ya. Nah, ini kita bisa tampilkan seperti ini. Jadi misalnya kita mau tampilkan data nilai minimum, rata-rata dan maksimum dari misalnya mahasiswa angkatan 2019 misalnya. Dia segini. Kemudian beda lagi gitu ya. Misalnya ini 2019. Nah, yang ini 2020 misalnya. 2020 itu beda lagi. Ya, misalnya nanti ada box plot lagi, ternyata dia 85, kemudian 65 dan misalnya 30 gitu ya. Jadi dia lebih panjang kan. Artinya dia nanti kan di sini kan. Kayak gini kan. Kalau kita gambarkan ya, plotnya kira-kira seperti ini. Tengah-tengahnya adalah 55. Kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi nanti akan berbeda. Ya, ini 2019, ini 2020. Oke ya, cukup jelas ya. Oke, tadi udah saya coba singgung. Nah, caranya seperti ini ya. Kita bisa membuat satu box plot gitu ya, dengan menentukan tadi nilai minimum atau nilai terkecil, maksimum terbesar, dan juga mediannya. Setelah itu kita gambarkan. Nah, seperti itu. Misalnya kita diberikan satu data penelitian gitu ya. Ada 20 data. Datanya bernilai 12, 16, 12, 13 sampai 14. Kemudian jika kita gambarkan ke box plot seperti ini ya. Kita lihat maksimumnya dia ada di ini berarti di sekitar 16 ini 18 ya. Bentar. Oke. Hmm, Sebentar ya. Masih ada kekeliruan sedikit. Hmm, G1, G2, kecil terbesar. Oh, oke. Oke, oke. Oke. Maafnya ada salah informasi ya. Yang maksimumnya ternyata yang ini. Maksimumnya ini, minimumnya ini ya. Ini Q1, ini Q3, ini median, ya median atau Q2. Maaf, saya salah tadi ya. Jadi yang betul seperti ini ya. Nah, jadi bagaimana mencari Q1, Q2, dan Q3 gitu ya. Q1 itu biasanya bisa kita lihat gitu ya. Jadi kita urutkan terlebih dahulu.
Misalnya ini datanya 12, 12, 13, 14, dan seterusnya. Nah, nanti kita lihat nilai tengahnya. Misalnya ini jumlahnya ada 20 ya. Ternyata medianya itu adalah di sekitaran 15. Ya, ini misalnya sampai ke 19 ya. 19. Nah, ini 15. Misalnya Q2-nya di sini, 2. Nah, kalau kalian mau mencari Q1, maka dari nilai minimum ini, ya, minimum sampai Q2 ini tengah-tengahnya mana sih? Biasanya bisa kita jumlahin gitu ya. Minimum plus Q2 dibagi 2. Nah, itu dia ketemu Q1. Seperti itu. Jadi nanti dia akan ketemu di sini. Q1. Kemudian juga seperti itu untuk Q3-nya ya. Maksimum di sini nanti Q3-nya berapa? Sama gitu ya. Q3 juga gitu. Q2 plus max per 2. Seperti itu. Jadi nanti kalian bisa bikin seperti ini ya. Oke ya. Nanti akan coba kita lihat gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Nah, di dalam deskripsi data dengan ukuran posisi gitu ya, kita dapat mengartikan satu data itu sebagai kuartil, desil, dan juga persentil ya. Jadi kuartil itu merupakan suatu ukuran yang sangat berguna untuk melihat ketidaksimetrisan data kuantitatif yang berskala besar ya. Nah, kadang kuartil ini dapat dibagi menjadi beberapa kelompok gitu ya. Bisa dibagi 100 kelompok tergantung banyaknya data. Ya. Bisa dibagi 10 kelompok ataupun dibagi menjadi 4 kelompok. Biasanya kalau dibagi menjadi 100 kelompok itu namanya persentil. Kalau dibagi ke dalam 10 kelompok itu namanya desil. Sedangkan jika kita bagi menjadi 4 kelompok itu dinamakan kuartilnya. Jadi kalau tadi muncul Q1, Q2, Q3 ya, artinya kan datanya kan seperti ini ya. 0, 5, 10 gitu ya. Nah, kan Q1 di sini ya. Satu, ini Q2, ini Q3. Nah, kelompok datanya ada berapa berarti kan? Ini satu, ini sampai sini ya. Ini misalnya 3, ini 7 ya. Nah, data di sini kan ada 1, 2, 4, 6, 8, 9. Nah, ini dinamakan kelompok satu, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini adalah kelompok 4 ya. Jadi seperti ini ya. Datanya itu terbagi menjadi 4 kelompok. Seperti itu, teman-teman ya. Kalau kuartil. Nah, ini dibagi 10 kelompok bisa gitu ya. Jadi kelompok 01, kelompok misalnya, ini, pokoknya pertama adalah Q2 dulu. Q2 ini kemudian kita bagi lagi gitu kan. Nah, ini biasanya karena 10 berarti nanti jadi Q5-nya. Kayak seperti itu. Tapi yang paling sering dibagi adalah menjadi kuartil atau 4 kelompok ya. Karena ini yang paling mudah dilakukan. Seperti ini ya. Ini kita lihat. Ini cara pembagiannya. Ya. Selalu yang pertama adalah urutkan datanya ya. Kemudian cari tengahnya mana. Kemudian antara tengah sama minimum itu jadi Q1. Kemudian tengah sampai ke maksimum dia jadi Q3. Mudah sekali ya. Saya kira teman-teman ini. Oke. Nah, ini kalau desil ya, kita bagi menjadi 10 kelompok ya. Ini juga sama caranya ya. Hanya dia dibagi menjadi 10 kelompok.
Ini salah satu bagian dari peraga ya. Nah, sama dengan peraga. Nah, ini kalau persentil kita bagi menjadi 100 kelompok, artinya harus minimal 100 data atau lebih ya. Kalau yang persentil tadi, yang desil tadi minimal adalah 10 atau lebih. Ya, dia hanya pembaginya aja yang berbeda. Oke, terkait dengan alat peraga, ya, kira-kira seperti itu tadi materinya ya. Jadi, tapi untuk yang diagram eh, box plot, kemudian stem and leaf itu sebetulnya sudah sangat jarang sekali digunakan ya teman-teman ya. Nah, yang box plot tadi bukan candle di saham ya, maksudnya ya. Tapi dia satu diagram box plot ya, seperti itu. Yang sekarang banyak digunakan ya diagramnya ya, seperti misalnya persentase, kemudian tabel ataupun grafik seperti itu lebih lebih mudah dipahami. Tapi biasanya untuk yang bersifat ilmiah, box plot eh, di dalam beberapa jurnal masih banyak kami temui seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu ya teman-teman ya. Sebelum saya masuk ke tugas untuk teman-teman, persilahkan jika ada pertanyaan ya terkait dengan bagaimana cara menyajikan data ya di dalam statistiknya. Jadi teman-teman harus buat semenarik mungkin ya dan di dalam data yang sangat banyak dan sangat kompleks, teman-teman dapat menyajikan sehingga orang awam pun bisa memahami data-data tersebut. Persilakan teman-teman untuk eh, bertanya ya sebelum saya berikan tugas ya teman-teman. Silakan. Sudah cukup jelas semua atau masih ada yang ingin bertanya mungkin? Oke, saya coba masuk ke tugasnya ya. Tugasnya sangat mudah sebetulnya ya. Oke, sudah terlihat teman-teman tugas individu ini ya. Di tanggalnya belum saya ganti ya. Jadi teman-teman tugasnya sebenarnya sangat mudah ya. Coba teman-teman cari satu data ya, satu kumpulan data, gitu ya. Kemudian tentu saja datanya teman-teman ketik gitu ya ke dalam Excel ya. Kemudian teman-teman coba tampilkan data tersebut semenarik mungkin. Boleh misalnya data terkait pemilu kemarin, boleh. Atau data jumlah penduduk di daerah teman-teman juga boleh. Silahkan. Yang penting nanti ditampilkan gitu ya. Ini ada beberapa contoh tabel dan grafik gitu ya. Bisa teman-teman buat grafik seperti ini ya, ataupun eh, histogram seperti ini, ataupun grafik seperti ini juga boleh. Ya. Yang penting datanya jelas ya. Dengan saya membaca diagram, grafik ataupun eh, tabel tersebut, saya sudah tahu informasi apa yang teman-teman ingin sampaikan. Ya. Cukup jelas tugasnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tugasnya dikumpulkan minggu depan ya, sesuai waktu ya. Nanti dikumpulkan via email, via koordinator mata kuliah. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi ataupun tugasnya? Atau sudah cukup jelas semua? Pak, saya mau nanya, tugasnya itu berarti kita ngirim
Dari Excel ya, Pak? Ya, dari Excel aja. Ya. Data lebih banyak, lebih baik gitu ya. Artinya kalau kalian mendapatkan data yang kompleks gitu ya, kemudian kalian dapat sajikan, ya. Nah, nggak harus jadi satu diagram ya, dua diagram boleh. Misalnya penduduk, kalian punya data penduduk kota A misalnya. Kota A kalau kita bagi menurut umurnya, nanti datanya akan menjadi seperti ini. Kalau kota A kita bagi terkait dengan tingkat pendidikannya, diagramnya seperti ini. Ya. Kemudian kota A jika kita bagi menurut tingkat pendapatan, akan datanya akan jadi seperti ini. Itu juga boleh. Ya, artinya semakin banyak kalian data yang kalian sajikan ya, menurut saya akan sangat menarik gitu ya. Artinya teman-teman mendapatkan data seperti apapun, pasti teman-teman dapat menyajikan ya, dengan mudah dan juga informatif. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Oke, cukup mungkin ya. Jika tidak ada yang ditanyakan ya, nanti PPT akan saya kirim ke koordinator ya. Tentu saja ini karena masih ada waktu, silakan jika teman-teman ingin mengerjakan ya dan langsung dikumpulkan ke koordinator ya. Tapi saya beri waktu lagi sampai minggu depan ya. Tadi ada waktunya di PPT sampai tanggal 23 Maret ya, jam 12 malam ya. Nanti silahkan teman-teman kirim ke koordinator mata kuliah. Nanti koordinator mata kuliah biar ke saya. Oke, cukup jelas ya. Eh, Terima kasih ya. Saya tutup ya pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Terima kasih ya sudah menyempatkan hadir ya di tengah-tengah puasa ya. Dan semoga selamat melanjutkan ya ibadah puasanya bagi yang menjalankan. Terima kasih, saya akhiri. Ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.